Baik, kita lanjutkan lagi pada kasus yang berikutnya, di mana pada kasus yang kedua yang ini ada seorang anak, dia tidak mau tahu, tidak mau diajak bekerja sama, tapi akan tetapi anak tersebut selalu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dalam hal ini yang bertindak sebagai coach itu Pak Aryadi, yang bertindak sebagai coach itu Ibu Nopi, dan pengamat saya sendiri Suprati. Saya persilakan. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kamu ceria sekali ya hari ini. Sebenarnya tidak, Pak. Tidak ceria saya sebenarnya. Tapi tidak tampak Pak lihat sepertinya kamu sepertinya bahagia. Memang ada masalah ya, Pak ya? Sebenarnya tidak ada masalah bagi saya, Pak ya. Saya sangat bahagia. Apalagi Bapak ini yang sudah tanya duluan. Bapak selaku wali kelas saya. Sebenarnya kalau kata saya tidak ada masalah nih, Pak. Tapi saya dengan teman selalu baik. Kalau menurut Bapak gimana? Iya, kalau Bapak lihat dari beberapa waktu ke belakang, kamu tuh tampak sendirian, kemudian ketika bekerja dalam kelompok, sepertinya lebih menyenangi sendiri atau bagaimana? Itu mungkin Pak salah melihat atau berpikiran. Pak, saya terima kasih sekali karena Bapak sudah memancing saya untuk bercerita, Pak ya. Boleh Pak saya cerita, Pak? Ya, silakan. Gini Pak, saya itu Pak ya, saya ini kan tipe orang yang tidak tergantung sama teman-teman. Jadi memang saya kurang suka bekerja sama tuh dengan teman-teman. Tapi karena saya menurut prinsip gini Pak, kenapa saya harus kerja sama? Sementara saya bisa sendiri. Terus hasilnya juga kalau berkelompok juga 100, saya bisa 100. Kenapa kita harus ini? Kok itu dijadikan masalah ya Pak ya? Saya bingung Pak. Sedangkan saya menganggap itu hal yang biasa. Gimana tuh Pak? Teman-teman saya banyak, tapi pada saat saya lagi punya teman, lagi apa nggak ada masalah. Pada saat ini yang jadi masalah Pak, pada saat kerja kelompok, saya tuh merasa tertekan sekali Pak. Gimana lah Pak ya? Memang dalam pelajaran apa saja ya, misalnya berkelompok yang sebenarnya membuat Nopi itu rasa terganggu, yang karena kelompok keinginannya hanya misalnya kerja mandiri, padahal kan yang namanya pembelajaran itu ada kerja mandiri, ada kerja secara kelompok, ada kerja mungkin kelompok besar, kelompok kecil. Nah, itu bagaimana menurut Novi masalah pembelajaran atau mata pelajaran yang seperti itu? Karena mungkin nih Pak ya, saya tuh kalau bicara sama orang tuh kadang-kadang sukar masuk kayak gitu Pak. Dan kadang-kadang saya tuh berpikir kayak gini, kita kerja sama, kerja kelompok, terus yang kita ini nanti hasilnya sama, semuanya hasilnya kita sama-sama nanti. Terus kalau kita kerja sendiri tidak ribet, gampang, lebih mudah, kayak gitu Pak. Terus ternyata ini sepertinya saya bermasalah dengan teman-teman gara-gara saya tidak bisa kerja kelompok begini Pak. Terus saya mengharapkan teman-teman saya itu ngerti saya, tapi sepertinya atau gimana ya Pak ya? Saya bingung Pak. Kesulitan saya tuh bekerja kelompok, itu sulit benar. Kalau misalnya di luar kelas, misalnya di ekskul ya, tapi bagaimana bertemannya di luar, di ekskul? Maksud Pak itu bukan di dalam lingkungan kelas ya, dalam pembelajaran. Kebenaran saya tidak pernah ikut ekskul Pak, saya nggak mau, nggak suka. Oh, jadi senangnya tuh belajar terus gitu. Oh. Atau saya ikut les saya mau, tapi kalau les ya. Kalau rombongan, kalau rame-rame saya nggak suka. Tapi kalau misalnya kita ada apa ya, misalnya
ada acara, misalnya gotong royong, itu saya mau ikut. Tapi kalau pada saat mau kerjasama dalam belajar, dalam kelompok itu mulai saya bingung, mulai saya stres Pak, stres duluan. Yang membuat saya stres tuh, aduh, bisa enggak nanti? Aduh, enak enggak nih nanti kawannya begini-begini. Nanti yang kerja nanti saya, yang lain nggak kerja. Gimana itu Pak? Oh, kalau misalnya di kemarin Mbak dengar-dengar di pelajaran bahasa Indonesia ya, dari masukan gurunya ini hanya katanya Nopi itu mau merubah kelompoknya, merubah anggota kelompoknya. Coba cerita sama Pak tentang proyek membuat drama kemarin. Gini Pak, saya tuh kan kelompok di situ, saya tuh dikelompoknya dengan kelompok yang bukan teman saya. Maksudnya tuh bukan geng saya Pak. Jadi saya tuh susah, makanya saya nggak mau. Terus juga itu kelompoknya yang katakanlah Pak, yang apa ya, yang cerewet-cerewet itu Pak, yang kalau ngomong tuh nyenyesnya nggak berhenti-berhenti Pak. Saya pusing yang kayak gitu Pak. Nah, terus ya itu permasalahannya. Iya kayaknya Ibu Bangsa itu marah dengan saya Pak, karena saya tidak bisa kerjasama katanya. Saya bandel katanya kayak itu, menentang katanya kayak gitu, karena saya tidak bisa bekerja sama. Padahal bukan itu, karena saya tidak cocok dengan teman-teman itu tadi Pak. Bagaimana yang kawan satu kelompok di pelajaran proyek bahasa kemarin terhadap Nopi? Coba ceritakan sikap teman-teman kamu terhadap Nopi. Sikapnya sih mereka itu sepertinya karena ngelihat saya nggak begitu ini, jadi dia merekanya diam. Makanya kami tuh tidak jalan, kelompok kami tuh tidak bagus jadinya Pak. Nah susah benar itu. Akhirnya kami mendapat teguran, jadi kelompok kami tuh dipanggil ceritanya tuh. Kenapa tidak jalan? Akhirnya akhirnya saya kebenaran itu ketua kelompok drama itu saya Pak. Makanya jadi saya ambil inisiatif gimana seperti ini. Akhirnya kita berlima itu berkumpul. Tapi masih belum ketemu titik temunya karena masing-masingnya egois. Masing-masing tadi kata saya baru ngomong, yang si A sedang ngomongnya panjang ya. Itu tadi akhirnya tidak jalan. Iya, guru bahasa tuh ngomong hanya kelompok Nopi katanya yang belum menyelesaikan tugas, tapi Nopi sendiri sudah mengumpulkan tugas. Nah itu bagaimana ceritanya? Kan harusnya kerja kelompok, kerja sama, diskusi bersama. Ya Pak, jadi memang kan kita kelompoknya orang 5. Jadi karena mengambil inisiatif daripada kita udah buat kan, itu tadi kan lama. Maksudnya tuh nganggur kan waktu tuh. Jadi saya tulis akhirnya selesai. Saat itu diminta silakan dikumpul, tapi nama teman-teman tetap saya kumpul. Rupanya Ibu Bahasa Indonesia itu justru marah dengan kayak itu. Ibu Bahasa Indonesia itu pinginnya kita kerja sama, kerja kelompok, tidak boleh yang seperti saya. Dia katanya saya tidak boleh egois. Jadi gimana caranya supaya saya bisa menyatu dengan anak-anak yang lain? Nah kayak itu Pak. Sebenarnya nyaman tidak di dalam kerja kelompok bahasa proyek-proyek kemarin? Tidak, sangat tidak nyaman. Mengapa ya? Itu tadi, karena saya tidak bisa menyatu Pak, tidak bisa tidak bisa bekerja sama tadi. Atau apalah ya, supaya saya bisa itu saya mau ini gimana Pak ya, kalau Bapak ada pengalaman Bapak waktu itu nanti saya bisa contoh kayak gitu Pak. Ya sebenarnya kan akibat dari kerjasama yang kurang kan itu terlihat bahwa salah satu tugas kelompok di bahasa itu kan hanya kelompok Nopi dan kawan-kawan yang belum. Yang lain tapi akhirnya kan mengumpul juga tapi terlambat. Nah, kalau yang kelompok lain karena mereka saling berkolaborasi, saling tanya jawab, saling isi, saling bantu, maka sesuai tugas itu sesuai waktunya. Nah, itu contoh daripada akibat kerjasama yang tidak terjalin baik. Nah, coba
ada juga sebenarnya kemarin masalah waktu praktik biologi ya, Pak dengar itu. Coba gimana itu? Yang masih juga dalam bentuk dikelompokkan gitu ya. Kan tadi saya itu memang tidak bisa, anaknya yang tidak bisa kerjasama memang Pak, itu kendala saya benar. Dari saya SMP saya juga nggak bisa kerjasama sampai sekarang. Itu gimana saya mau merubahnya ya Pak ya, itu sepertinya sudah watak ya kali ya, sudah tabiat. Tapi saya juga dipanggil kemarin oleh guru, apa itu, guru biologi ya kalau tidak salah. Biologi. Iya, Iya, biologi. katanya gimana setiap kerja sama pasti yang ngumpul-ngumpul katanya, tapi ibu kan bukan hanya menilai untuk hasil nilainya, ibu kan mau nilai hasil kerja kelompoknya. Saya diam Pak, karena saya tahu saya salah, karena sudah ada berapa guru yang bilang seperti itu ke saya. Tapi Pak, ini kan saya belum terlambat Pak ya, saya tuh ingin merubah Pak sikap saya seperti ini. Gimana caranya Pak ya? Saya ingin merubah, saya ingin welcome kepada semua orang, kepada guru juga, kepada teman-teman juga, kayak gitu Pak. Nah terus ini kalau saya cerita, ini kalau misalnya saya salah Pak ya, saya punya keinginan, punya rencana ini Pak, saya inginnya mulai membuka diri, terus mulai membuka diri, teman tidak pilih-pilih, kayak itu Pak. Terus saya juga harus berempati kepada yang lain, tidak bisa memaksakan kehendak. Saya harus begini, saya harus orangnya maunya yang sempurna, kelompok saya tidak bisa kan seperti itu Pak. Itu kan ada di diri saya sendiri yang seperti itu. Saya tidak boleh egois. Kemudian Pak, tapi saya masih kendala Pak, saya masih belum percaya diri bisa merubah sikap saya itu Pak. Itu yang jadi kendala saya. Iya ya. Iya. Tadi waktu kita mulai ngobrol tadi, kita mulai tadi Pak lihat jam tangan Pak jam 10 ya Nopi. Nopi itu sekarang kan jam 10 lewat 9. Nanti ada kegiatan lagi tidak Nopi? Berapa menit Pak, lagi lah ada kegiatan saya lagi? Memang hari ini Pak khusus hari ini kebenaran Bapak manggil saya. Saya kalau Bapak tidak mengajar, kebenaran Bapak kosong, saya pinginnya kasih waktu saya setengah jam Pak, 30 menit Pak. Bapak kalau Bapak sibuk, saya mohon waktu Bapak sekitar 21 menit lagi Pak, tinggal 20 menit lagi Pak. Saya ingin cerita Pak, biar masalah saya ini, jadi saya ini supaya saya tidak mengalami pengucilan Pak, karena saya merasa dikucilkan teman juga, kayak gitu Pak. Karena saya tidak, kata mereka saya sombong, saya angkuh, tidak mau membaur. Itu yang sekarang jadi masalah saya. Hari ini Pak, saya kalau Bapak tidak ada jam mengajar, saya ingin memang fokus ceritanya ke Bapak selama 30 menit. Ya itulah masalah yang saya lihat dari Nopi. Nopi itu kan selaku perwaliannya Pak tahu, Nopi itu nilainya selalu baik. Kemudian kalau ulangan bentuk lisan maupun bentuk tertulis itu hasilnya baik. Kan dengan hasil itu kan sudah terlihat dari hasil rapor kemarin. Nopi kan juara 1. Jadi kalau Nopi juara 1 itu kan sempurna untuk di kelas itu. Alangkah baiknya Pak tuh kepinginnya itu ke depannya itu Nopi itu lebih perluas lagi baik ilmunya yang sudah ada maupun pergaulan, karena pergaulan itu penting. Nah, bisa luas itu harus dimulai dari lingkungan kelas dulu. Nah, jadi itu. Nah, sebenarnya yang jadi masalah Nopi sebenarnya selain dari watak Nopi yang maunya sendirian, tidak mau kerjasama, mungkin ada hal lain ya yang mungkin Pak belum tahu. Oh iya. Yang dialami. Ini tadi Pak, makanya Pak terima kasih sekali Bapak sudah punya waktu untuk saya bercerita. Saya mengalami Pak di rumah itu, kalau segala apa-apa tuh sendiri. Jadi itu, ya. orang tua sibuk masing-masing, sibuk kerja. Kebenaran saya anak dari 5 saudara, saya anak yang pertama. Jadi Pak, jadi segala sesuatu itu harus bisa sendiri. Saya bukan 5-7 Pak, malah lupa saya 7 saudara. Jadi Pak, saya anak pertama, saya harus bantuin mama, bantuin adik-adik, kayak gitu. Semuanya tuh saya jadi sudah terbiasa dengan yang kayak itu Pak. Tapi emang kalau orang melihatnya, orang tua saya, terutama ayah saya senang dengan tingkah laku saya. Tapi saya menderita Pak, karena saya tidak punya teman yang bisa untuk
berbagi cerita. Karena kalau ngelihatnya dari luar, saya bisa semuanya, tapi saya sedih, saya tertekan, Pak. Apalagi ini saya mendengar saya orang di bidang studi di guru mata pelajaran lain tuh bukan pelajaran biologi saja, bukan bahasa Indonesia saja, kalau kimia juga, kalau pada saat pelajaran berkelompok atau praktikum saya sudah mulai tertekan. Oh, Itu berarti suatu penyakit atau gimana, Pak? Saya terkadang sering sedih, nangis saya kadang-kadang, karena saya mengalami apa ya, untuk berinteraksi dengan orang lain itu perasaan saya sangat sulit sekali, Pak. Lebih enaklah saya ulangan, sakingnya kayak gitu, Pak. saat-saat dekat-dekat kemarin ayah tuh bagaimana sikapnya dengan Nopi kalau di rumah? Ayah itu kan seorang tentara, jadi Oh, ya. segala sesuatu tuh harus, pokoknya kalau bisa mengerjakan sendiri, harus kerjakan dulu sendiri. Jadi Oh kami udah gitu. terbiasa, Pak. Sedangkan mama, ibu tuh kan sudah sibuk dengan ngurus adik-adik. Jadi kita kan bantu. Jadi Ya, ya. tugasnya kita di rumah itu, tugas Novi itu, Pak, belajar, bantu orang tua. Nah, kayak itu. Jadi kalaupun punya teman, kalau misalnya kita punya teman Ya. katakanlah misalnya teman laki-laki. Nah, Mm-mm. ayah itu atau bapak itu sangat apa ya? Apa itu Pak bilangnya itu protek apa sekali kayak itu, kayak takut sekali. Protektif. Nah kayak gitu Ya. Pak. Jadi saya merasa itu tadi, jadi didikan dari rumah itu sudah tertanam seperti itu. Jadi ya sebenarnya makasih Pak saya punya wali kelas yang baik, yang perhatian seperti Bapak. Jadi saya tuh tertekan dengan keadaan saya seperti ini. Oh, jadi kalau melihat dari obrolan kita sekarang ini, sebenarnya apa sih keinginan Nopi itu sebenarnya kalau untuk memperbaiki mulai dari diri Nopi sendirilah. Nanti Karena Pak, Bapak belum tahu cerita saya lagi. Nanti Pak, kan oh saya butuh waktu Bapak 30 menit. ya sudah, kalau misalnya masalah di keluarga seperti itu memang sudah dari awal ya. Kemudian nah ya juga ada info juga bahwa ada proyek kerja kimia kalau tidak salah. Itu Nopi juga sebenarnya keluar dari kelompok. Bagaimana itu? Ya, ada cerita itu ya? Ya benar ada Iya. masalah itu ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak saya mungkin anak perwalian Bapak yang bikin Bapak sibuk kali. Saya mohon maaf Pak ya. Tidak, kamu kan anak yang pintar, anak yang saya itu sebenarnya Itu suka dengan cara kamu. menurut Ya. Bapak, tapi guru-guru bilang saya bikin apa ya, bikin mereka nggak suka kayak itu. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Itu kenapa Pak kalau saya boleh cerita pelajaran kimia itu kami di rumah kan Pak punya jadwal kalau sudah pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Ya. Saat itu saya tawarkan dengan teman-teman untuk kalau kita kerja kelompok dulu di rumahku aja, aku bilang kayak gitu, biar orang tua aku tahu. Tapi teman-teman nggak mau karena dia bilang rumah Novi itu jauh. Sementara saya kita pulang sekolah itu kan jam 1 udah bubar di rumah. Kata bapak kalau paling lambat tuh pulang ke rumah tuh pukul 2. Nah kalau misalnya sudah terlambat kayak gitu, nah banyak sanksinya Pak. Jadi saya milih kan, teman-teman nggak ada yang ngerti. Jadi saya diam. Percuma kan Pak kita menceritakan hal itu. Tetapi saya ini juga dipanggil oleh guru BK ini Pak mengenai yang seperti ini. Oh, gimana itu? Bagaimana ceritanya? Karena ini tadi Pak, permasalahan saya itu kalau saya ini menganggap ya Pak ya, saya itu selalu berpikir kayak ini. Saya bisa, tugas yang dikerjakan tuh bisa. Nilai saya kan bagus, bukan sombong Pak ya. Bisa 100 misalnya. Tidak di bawah rata-rata. Tapi itu tadi dibilang saya sombong, saya angkuh, saya tidak mau kerja sama katanya. Padahal bukan itu, karena saya sendiri merasa sangat tertekan sekali dengan keadaan seperti ini. Gitu Pak. Kalau misalnya pernah tidak di dalam seperti Pak yang mengajar di kelas kamu kan, Pak kan memberikan kebebasan untuk memilih kawan kelompok, tapi Pak menetapkan misalnya kita ada 35
kita bagi menjadi, karena ada 5 pokok bahasan, jadi kita bagi menjadi setiap kelompok 7 orang kan. Jadi kelompoknya itu kelompok besar. Nah, lalu kemudian Pak suruh, Pak beri waktu di kelas, kalian menentukan anggota kelompoknya sendiri. Nah, atau bagaimana, atau yang Nopi suka itu yang bagaimana agar Nopi dapat menginginkan keadaan itu menjadi perasaan yang tidak tertekan tadi ya. Nah, itu yang saya suka dari Bapak. Bapak tuh bagi saya guru yang yang ngerti jiwa saya kayak gitu. Jadi Bapak tuh kemarin kan mungkin kali Bapak ngelihat latar belakang saya, mungkin bahwa saya tidak bisa kerja kelompok sama. Jadi Bapak mencari alternatif lain, silakan cari kelompok yang kawannya yang bisa masuk kan, itu Bapak kemarin kasih kan. Nah, itu membuat saya tuh sangat bahagia sekali, Pak. Coba kalau gurunya seperti itu semua, Pak ya. Tapi kan tidak semua guru seperti Bapak. Jadi, Pak, langkah yang akan saya tempuh nih gimana, Pak ya, supaya saya bisa membuka diri, atau ini nanti kalau misalnya saya salah, Bapak bisa kasih saran ya? Ya. Salah enggak Pak ya kalau saya nanti mulai dari sekarang saya akan enggak lagi pilih-pilih teman. Jadi maupun teman itu yang bagaimana, misalnya kelompok pasangan saya nanti misalnya nih guru bahasa Indonesia nih, masangnya kelompok saya dengan yang tidak sesuai dengan saya, katakanlah saya tetap ikuti terus tapi nanti Pak ya, saya ini sering kendalanya nih kalau pas nggak kerja kelompok itu, karena aturan di rumah kan begitu ketat, Pak. Nah, saya tuh takutnya begitu. Gimana, Pak ya? Itu saja masalahnya. Yang memilih tadi ya, jadi kalau Pak lihat kamu tuh dengan praktik terus itu mengapa ya? Maksud Pak tuh sepertinya kalau duduk bersama dengan praktik, lalu ke kantin dengan praktik, kan seharusnya kan kawan di SMA kan banyak, mungkin kan wawasan bisa bertambah gitu kan, atau bagaimana, atau ada trauma sebenarnya, itu sebenarnya sensi Pak bertanya seperti itu, tapi tadi sudah Nopi cerita orang tua tentara, ibu tidak bekerja, kemudian 7 saudara dan anak pertama, itu merupakan memang berat ya, tetapi untuk di sekolah ya dimulai dari di sekolah belajar. Jadi kalau cuma temannya praktik juga pintar, bagus, tapi hanya coba pernah minta saran dengan praktik atau gimana tuh? Karena praktik juga kami tuh bisa cocok dan praktik tuh Pak, karena praktik juga anaknya tidak banyak omong. Sama kita. Oh, jadi sama ya, harusnya Pak bareng ini ngobrolnya nih sebenarnya. Iya, tapi kendala praktik juga sama dan saya Pak, kita tidak bisa kerja kelompok, tapi parahnya saya yang paling parah guru-guru, karena saya anaknya bandel, katanya nggak bisa semua katanya kayak gitu, padahal bukan itu. Kata ibu kemarinnya yang manggil saya Ibu Beka bilang kita tuh hidup perlu emosi, perlu bersosialisasi, perlu bekerja sama, empati, memahami perasaan orang lain. Nah, makanya Pak, saya kebenaran cerita sama Bapak. Jadi saya ini sadar Pak, saya sadar dengan kekurangan saya sadar dan jadi saya. Saya juga tidak menyalahkan orang tua, mungkin orang tua saya yang terlalu khawatir mungkin dengan anaknya ya. Tapi mulai dari sekarang Pak, saya janji saya akan berusaha. Saya dari kita bicara-bicara tadi Pak, ada masukan untuk saya. Oh, saya harus merubah tingkah laku saya. Itu satu Pak. Yang kedua, ini tadi saya harus buka wawasan dengan semua orang. Baik itu Pak Guru, baik itu Bu Guru, walaupun tidak katakanlah kalau saya dan Bapak kan care. Saya dan Bapak juga care dan saya. Maksudnya saya dan Bapak tuh nggak ada, saya hormat tapi saya tidak takut kayak gitu Pak. Saya segan tapi saya ada bisa ngomong, bisa cerita ini iya. Jadi saya tuh, tapi mungkin salah dari saya nih Pak ya. Jadi saya selalu mengharapkan tuh sempurna kayak gitu. Ternyata beda kan. Pribadi yang satu dan pribadi lain tuh beda. Yeah. Saya ini Pak, mulai dari sekarang saya akan kerja kelompok
itu pun saya mulai dari hal yang kecil, Pak. Jadi kalau misalnya teman, tadi benar kata Bapak, jangan harus dengan rapi terus, saya harus cari yang tripakalnya lain lagi, beda lagi. Jangan cari yang sama seperti saya. Kalau Pratik tadi kan pendiam, sama saya harus cari anak yang pintar ngomong, yang pintar berdebat, diskusi, kayak gitu. Jadi ada warna, Pak, itu langkah saya pertama. Tapi saya sendiri nggak yakin apakah saya bisa nanti seperti itu. Karena teman-teman kan sudah terlanjur, teman, guru, Pak Guru, Bu Guru sudah mengecap bahwa saya ini anak yang tidak bisa kerjasama. Saya sedih lah, Pak, dikatakan seperti itu. Jadi seolah-olah saya ini memang, apa ya, bisa dikatakan terkucil. Tapi sebenarnya tidak, Pak. Saya juga merasa tertekan hal yang seperti itu. Itu, Pak, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, sering membuka diri juga dengan, terutama dengan ibu atau bapak guru yang saya anggap saya takut. Setidak-tidaknya saya membuka percakapan, saya dekati dengan cara yang sopan lah, kayak gitu. Terus kata itu, Pak, yang langkah aksi nyata saya itu. Terus juga nanti saya tetap Bapak sebagai menjembatani saya berhubungan dengan yang lain, dan saya sudah bisa memulainya itu, Pak, kayak gitu. Jadi sebenarnya Nopi ini siswa unik ya, setelah ngobrol, menggali cerita dari awal sampai Nopi menyampaikan, dan tampaknya Nopi paham apa yang Pak inginkan, sehingga Nopi dapat berusaha untuk selanjutnya yang Pak harapkan itu sebenarnya berusaha untuk menerima ya lingkungan di sekitar Nopi, karena ingat Nopi itu nantinya tidak hanya selamanya di SMA ini, mungkin nanti kan ada rencana kuliah, rencana atau mau melamar pekerjaan atau membuat usaha, wirausaha, kan banyak kemungkinan setelah SMA. Nah, jadi Mbak perlu dipahami, atau ya tadi sudah Nopi sampaikan keinginan Nopi untuk berusaha, bekerja sama, bersosial, berubah diri, dan itu merupakan hal yang menyenangkan bagi Pak. Pak sangat senang sekali mendengarnya. Nah, dengan harapan kamu dapat mempertanggungjawabkan apa yang kamu inginkan tadi, dan Pak mendukung penuh bahwa nanti setelah tamat sekolah ya memang di luar sana kan akan ketemu kawan-kawan baru, orang-orang baru lagi. Nah, belajarlah di sini, belajarnya mulai dari sekolah, mulai dari lingkungan kawan dekat, ya praktik itu bagus sebenarnya, dia sudah mulai berubah, praktik sudah mulai berubah ya, udah mulai nampaknya Nopi yang harus lebih cepat lagi. Jadi kalian termasuk anak-anak Pak yang baik ya. Ya, terima kasih Pak. Saya tadi sudah saya ini Kak, Pak, saya ingin berubah. Terus akan saya mulai bersosialisasi dan membuka diri kepada yang lain. Terima kasih Pak ya. Ya Pak sangat mendukung sekali itu, dan nanti Pak lihat ya perkembangannya. Ya. Pak ya. Makasih Pak. Pak yakin Nopi bisa itu, yakin Pak. Ya. Karena Nopi itu orangnya belajarnya sudah pintar, cepat menangkap, dan apalagi masalah berteman pasti bisa ya. Ya tolong Pak ya. Mungkin itu ya, mungkin Pak juga ada mau ketemu siswa lain juga ya. Jadi Nopi silakan masuk ya. Baik-baik saja ya. Oke ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.